Shalom semua kekasih Tuhan. Ya, siang hari ini tema firman Tuhan adalah mezbah kehidupan. Saudara, untuk kita hidup di dalam revival covenant, bahkan di dalam new season, berarti kita harus hidup di dalam sesuatu yang baru. Dan sesuatu yang baru itu harus diawali yang namanya membangun sebuah mezbah. Kekasih Tuhan, mengapa kita penting membangun sebuah mezbah atau memiliki kehidupan di dalam mezbah? Karena mezbah adalah tempat yang disucikan Tuhan. Ya. Mezbah adalah tempat persembahan dan di mana korban diletakkan. Tentunya korban-korban yang kita letakkan bukan sembarangan, tetapi harus dipastikan korban-korban yang terbaik. Apa korban yang terbaik, saudara? Korban yang terbaik adalah kemurnian dan ketulusan yang kita bawa di hadapan Tuhan setiap saat. Kekasih-kekasih Tuhan, beberapa hari ini saya sedang masuk dalam hadiratnya untuk membawa hasil nilai-nilai pin hati, juga bunga-bunga yang Bapak Ibu Saudara terima di tanggal 31 kemarin. Pin itu melambangkan karakter hati kita atau cara kita mengasihi Tuhan. Tapi kalau bunga-bunga itu adalah aksesoris kehidupan kita, warna-warna kehidupan kita. Bagaimana cara kita mengasihi, cara kita melayani jiwa-jiwa, caranya kita meletakkan korban-korban untuk mengasihi jiwa-jiwa. Dan bunga-bunga itu melambangkan warna keindahan kita menyentuh setiap pribadi manusia. Ya, jadi bunga-bunga itu melambangkan semua perbuatan kita terhadap sesama kita. Kalau pin itu bicara karakter hati kita, warna hati kita, atau nilai persembahan kita kepada pribadi Tuhan. Dan kemarin ada beberapa yang terima warna pink, ya, putih, merah, biru, gold, silver. Ya. Kalau pin itu putih. Saudara, mungkin 3 orang terima warna yang sama di pin. Tapi di pink ini enggak semua nilainya sama. Nanti di si A, pinknya saudara, dia punya bobot hanya 65. Nanti di B, dia punya bobot cuma 55. Mengenaskan saudara, sudah pink masih di bawah standar. Nanti yang di C 85. Ini orang yang tidak terlalu punya banyak tantangan. Tapi dia punya kesungguhan mengasihi Tuhan. Warna pink itu melambangkan seperti itu. Dia orang yang sangat kecil dengan yang namanya tantangan. Ya, tapi kalau warna merah, wah itu orang yang selalu mau punya gelora. Terus warna yang putih gimana, Bu? Orang yang mau ikuti Tuhan. Orang yang putih itu gini, kalau sudah A ya A, jangan diganti-ganti. Nanti marah. Itu warna pink. Pink yang putih. Kalau warnanya gold gimana, Bu? Wah itu mah dibanting dalam segala masa. Tetap bilang aku rapopo, aku rapopo. Walaupun berdarah-darah bilang, aku rapopo Tuhan. Tapi di gold itu pun nilainya enggak semua sama. Dan tidak ada yang sama, saya perhatikan. Ya saudara, ada yang di gold baru di permukaan. Mau memberikan korban yang terbaik buat Tuhan. Itu nilainya di 65. Enggak apa-apa. Memulai sesuatu yang baik. Untuk mau masuk dalam kemurnian dan masuk di dalam kedalaman. Orang yang dapat warna gold itu orang yang ini Tuhan, aku siap untuk masuk di dalam kedalaman.
Sampai nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Atau nyanyi gini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, ku tetap cinta sekonyong sekodok. Dipelenyet diapain, gak mundur. Ini tipikal Esther, Ruth, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini tipikal Daud, Hosea. Saudara, dan itu tentu saja semua takarannya tidak sama. Gimana kalau bunga? Saudara, kemarin yang terima bunga silver itu adalah orang-orang yang kelihatannya tidak terlalu bercahaya. Tapi dia tetap mau bertahan dan setia sama Tuhan. Walaupun orang nak guyune. Tapi kalau bicara Tuhan, dia mau segenap hati. Walaupun banyak keterbatasan, walaupun banyak kepincangan, walaupun banyak mungkin kecacatan. Itu yang tadi saya katakan, kalau sudah A ya A, jangan diganti ya, nanti mengganggu damai sejahteraku. Ini orang yang berpegang teguh. Dan ini adalah orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Kemarin yang terima silver, itu orang yang diperkenan Tuhan. Tapi dengan catatan semua ada takaran nilainya. Yang terima gold, ini perkenanan dan cinta. Kalau yang silver tadi apa? Perkenanan. Kalau yang gold, sudah dapat perkenanan, dapat cinta. Jadi hatinya itu dua. Kalau di handphone itu kan ada hati yang dibungkus dengan pita. Tanda bahwa orang yang selalu memberi hadiah sama Tuhan. Dan hati yang ada bintangnya. Hatinya itu merah muda, ada bintangnya. Dan Tuhan berkata, engkaulah bintangku. Dan Tuhan kasih setangkai bukit bunga dan dia berkata, sang kekasih dan mempelaiku. Walaupun tomboy seperti Cik Jenny, Tuhan tidak memandang fisik karena hatinya tetap wanita. Sekarang pakai rok coba, saya pakai celana. Kekasih Tuhan, sejujurnya beberapa jam, beberapa hari itu ya. Menanti-nantikan Tuhan untuk memutuskan. Tuhan tuh kalau mengasih nilai satu orang bisa puisi dulu dia. Si A itu begini, curhat. Bayangin satu orang curhat bisa 5 sampai 10, bisa sampai 15 menit. Kemarin 116 orang yang dikupas, bayangkan. Tapi kalau ketika pada orang yang Tuhan tahu banyak sekali bungkus-bungkus kejahatan. Tuhan cuma pengen ini, udah ini kasih segini aja, ini kasih segini. Udah dia tidak bercerita apa-apa. Tuhan ceritanya enggak ada sinetron ini. Karena enggak pernah mengukir setiap sejarah.
Ngeri ya. Enggak punya cerita sama Tuhan. Terus gimana Tuhan? Ya udah. Tapi ada orang yang lola, lolo, goblok, plonga, plongo. Tapi tulus banget. Tuhan bilang gini, kasihan ini, kasihlah 5 poin lagi. Loh, gitu. Saya ada bocor sedikit ya, gak apa-apa ya ya. Kemarin tuh yang selendang-selendang tuh, Covenant tuh, dia kan stres tuh. Lumayan stresnya, lumayan lama saudara. Sampai setiap kali datang ke saya ketakutan, panas dingin saudara ya. Dengan catatan takut, dimarahin loh kamu di apa? Hatimu gimana kan gitu saudara. Karena gini loh, semua yang diperbuat itu ya, hasil itu adalah efek dari apa yang di hati. Jadi kalau hatimu tidak segenap hati, hatimu main-main, hatimu kesel mangkel-mangkel, pasti hasilnya jelek. Dan itu beberapa hasilnya belepotan. Tentu dia gemetar. Dia lebih baik ketemu Tuhan daripada ketemu saya gitu ya. Mungkin begitu. Cuman saya berusaha untuk ini sebetulnya gimana toh Tuhan. Puji Tuhan saya tidak marah. Blas gak marah. Dan berjalannya waktu Tuhan mengatakan bahwa nah mau diusahain seperti apapun gak bisa. Kenapa? Karena ini sesuai dengan tekstur hidup mereka di hadapanku. Mereka ada yang pemberontakan, ada yang suka bohong-bohongin aku. Bahkan ada yang sejujurnya dia mau menyangkal aku. Sejujurnya dia pahit dengan aku. Tapi apapun mereka, aku tetap Bapa yang baik. Aku menerima mereka apa adanya. Jadi aku tetap mengkalungkan dengan cinta. Dan setelah saya tahu itu sebuah kebenaran yang tidak bisa dipungkiri. Justru disitulah saya kagum dengan pribadi Tuhan. Sudah ada orang yang diperingatin bolak-balik. Ayo kamu cari Tuhan. Baca firman nyembah. Tetap muales, tetap muetal. Tetap hatinya itu aduh enggak menyenangkan Tuhan. Dan banyak alasan. Tapi Tuhan berkata, bagaimanapun dia anakku. Saya minta di belakang jangan bercanda ya. Kalau bercanda keluar. Teresa keluar. Tidak ada bercanda di sini. Gio juga ngerti? Kalau nggak mau dengar silakan di luar. Hormati Tuhan. Kalian pelayan-pelayan ya. Kalau nggak punya kehidupan yang benar, berhenti jadi pelayan. Saudara, didikan itu memang gak enak. Tapi didikan itu menghajar kita untuk jadi orang yang benar. Bukan orang yang palsu. Apalagi dalam hadirat Tuhan. Mana bisa kita bermain-main. Mana kita bisa fokus yang lain. Tuhan sih gak bermasalah dengan kita. Silahkan itu pilihanmu. Tapi efeknya kau akan alami itu. Efeknya apa? Engkau akan hidup dengan kesusahan, dengan susah payah. Karena apa? Engkau mencampuri kekudusan Tuhan dengan yang jahat. Karena engkau tidak menghormati Tuhan. Banyak saudara, kenapa gereja menjadi lumpuh dan cacat di akhir zaman ini? Karena gereja seringkali tidak bisa menghormati hadirat Tuhan. Terlalu berani bermain-main. Bahkan tidak menjalani program-program Tuhan. Hanya program manusia yang dia lakukan. Bahkan lebih parahnya di dalam gereja terjadi jual beli. Jual beli pelayanan, apapun itu saudara. Artinya banyak orang ke gereja itu tidak tulus. Tidak tulus saudara. Minimal hanya sebuah tradisi atau kebiasaan, kewajiban. Maksimalnya begitulah.
Saudara, kenapa Tuhan begitu mau buat kita hidup dalam kekudusan? Supaya tidak ada batas antara kita dengan Tuhan. Supaya kapanpun, dimanapun dia mau peluk kita, dia mau intim dengan kita, dia mau mencium kita, nggak ada batas. Tapi kalau kita penuh dengan kotoran, Tuhan mau datang kita udah belepotan bau. Karena kekudusan itu nggak bisa bercampur dengan yang tidak kudus. Saudara paham di sini? Saya memang nggak terlalu memfokuskan banyaknya jemaat. Tapi saya lebih memprioritaskan orang-orang yang hatinya sungguh-sungguh dalam pertobatan. Dan sungguh-sungguh mau mengenal dan mengalami Tuhan. Karena itulah kunci kebahagiaan sampai abadi. Yang kedua, kemarin waktu penilaian itu saya sejujurnya agak stres, saudara. Kalau didapati anak-anak saya yang nilainya di bawah standar dan itu kalau rapat merah sekali. Hati seorang ibu tuh hancur, saudara. Karena memang ada di Nafiri. Merah sekali. Dan saya bilang, Tuhan ampuni. Dulu kami saudara, waktu ngasih kami pelayanan di rumah. Setiap 1 tahun mereka itu terima rapot 2 kali. Di bulan ke-6 dan di bulan Desember. Persis seperti murid sekolah. Di situ ada beberapa kategori. Pertama adalah karakter. Tentang kerendahan hati, penguasaan diri, pengampunan, kasih dan bla bla bla. Nanti di kedua ini adalah pertumbuhan rohani dan keintiman dengan Tuhan. Yang ketiga, saya lupa yang ketiga tentang apa itu. Dan setiap bulan ke-6 mereka itu terima. Dan nilai-nilai itu sebetulnya tujuan Tuhan untuk membuat kau sadar. Ini loh nak takaranmu dengan aku. Inilah takaranmu dengan sesamamu. Inilah takaranmu, kerohanianmu, pendewasaanmu dengan aku. Dan setiap kali mereka kalau terima itu seru sekali saudara. Ada yang tiba-tiba nilainya jeblok. Nangis. Ampuni aku Tuhan. Dan saudara tahu enggak, kadang-kadang ada orang yang misalkan dia nilainya 64. Bu jadi 065, wong selisih 1 aja loh bu, kok cek kejame. Kenapa Tuhan enggak kasih? Karena Tuhan tahu ini orangnya the power of protest. Enggak dikasih sama Tuhan. Tapi ada orang yang diam aja, Tuhan kasih. Tuhan bilang, untuk dia kamu kasih lebih enggak apa-apa. Bayangin, itulah Tuhan. Dulu orang gini, kok bisa bu nilai ini dari mana? Dari Tuhan, kok ibu bisa tahu? Saya bilang, saudara enggak usah bertanya-tanya saya kok tahu. Saya enggak tahu, saya cuma dapat bocorannya dari Tuhan. Dan yang kedua, takar dengan dirimu sendiri. Apakah nilai-nilai itu benar? Kalau salah, silakan tabukin saya bilang gitu. Saya bukan orang yang maha tahu, tapi itulah suara Tuhan yang saya cuma sampaikan. Ada orang yang keintimannya sama Tuhan tuh hebat, tapi di bawah itu hubungannya dengan sesamanya jelek sekali. Saya bilang hati-hati kamu jadi dukun nanti. Karena kau anggap cuma intim dengan Tuhan, baik dengan Tuhan, hebat dengan Tuhan. Tetapi kau tidak pernah menyentuh sesamamu, keluargamu. Bukan itu. Ada yang karakternya bagus sekali. Tapi sama Tuhan males. Dia gak pernah nyakitin orang. Gak pernah bohongin orang. Gak pernah nipu. Tapi kalau sama Tuhan males. Jadi jelek. Dan setiap akhir tahun disitulah menentukan. Mereka punya predikat. Ada yang murid baik dan setia.
Dan ujungnya mereka di akhir tahun terima piala-piala Tuhan. Piala beneran. Jadi kalau setiap tahun saya tuh sibuk beli piala. Dan sebetulnya kalau saya lihat ya, ini sepertinya Tuhan mau kembalikan lagi seperti dulu. Sebetulnya nilai-nilai itu untuk apa sih? Untuk membuat kita sadar seberapa sih saya ini mengasihi Tuhan. Oke lah saya nggak punya merah nggak apa-apa. Karena setiap kita itu didesain Tuhan macam-macam, betul kan saudara? Yang penting ketika kau jadi kuning, ya jadi kuninglah yang maksimal. Apa sih kuning itu? Kuning itu lambang matahari. Yang dimana matahari itu bisa memberikan cahaya, sinar, sentuhan. Dan memberikan apa? Memberikan kesehatan buat orang lain. Artinya pemerhati. Ketika kau jadi biru. Yang dimana kau penuh dengan kebaikan. Penuh dengan kemurahan hati. Jadilah yang maksimal. Jangan biru 55. Saudara. Merah 45, ya kalau Indonesia merdeka. Apapun warna itu, yang penting bobotnya. Dan orang-orang yang terima silver, yang terima gold, saya ini ada pengerja kami satu bilang gini, sejujurnya waktu kami terima itu Mami, saya bergetar hatinya. Saya nangis, campur terharu dan campur takut. Kenapa? Takut kalau saya tidak bisa mempertahankan itu. Takut kalau saya nggak bisa bertanggung jawab. Saya terima bukan wah dengan kebanggaan, enggak. Saya hancur hati. Saya nangis, Tuhan. Siapakah aku ini? Tapi dia nggak nyanyi saudara, cuma ngomong saja. Dan kedua dia tanya, Tuhan, kalau kau nggak memampukan aku takut kalau aku nggak bisa mempertahankan ini. Tidak bisa mempertanggungjawabkan, tidak bisa bahkan meningkatkan lebih lagi. Jadi yang terima gold, terima silver, jangan berbangga diri ya. Itu namanya saudara sedang bermain api dengan kekudusan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tapi biarlah menjadi sesuatu yang kau lihat dan mengingatkan engkau senantiasa. Bahwa engkau harus terus bergantung dengan Tuhan supaya kau lebih dimampukan. Saudara, di sini tidak perlu jadi minder. Bu, saya kok warna ini, saya kok warna itu. Enggak penting kau warna apa. Yang penting kau punya bobot enggak? Yang penting itu bobot, sekalipun kau punya merah. Tapi merahmu enggak jelas. Merah cuma di bawah 55. Ada saudara yang sekian. Saya bingung. Padahal orang ini powerful sebetulnya. Tapi Tuhan bilang gini, geloranya cuma munafik. Geloranya cuma mau dilihat orang. Tuhan adalah Tuhan yang bisa melihat kedalaman hatimu. Dan dia tidak bisa ditipu. Manusia mungkin kagum dengan wow-nya kamu. Tapi sekali lagi Tuhan tidak bisa ditipu dengan permainan. Sebenarnya momen-momen seperti ini menyadarkan kita. Kalau kita kurang bagus, bertobat. Tidak perlu terintimidasi berlama-lama. Ingat, suara Tuhan itu bukan intimidasi. Suara Tuhan mengingatkan, menegur, menasihatkan kita. Cukup. Yang terpenting adalah reaksi kita setelah itu apa. Kalau kita punya reaksi yang benar, Tuhan, aku mau berubah, aku mau bertobat, tolongin aku Tuhan. Dan setelah itu konsisten melakukannya. Itu benar. Jangan punya reaksi yang marah. Waduh, kalau kau marah, lubang jurang itu hanya 1 senti dengan hidupmu. Kau akan lihat. Apakah Tuhan jahat? Tidak.
Syukur-syukur kalau kita itu diingatkan, betul kan saudara? Kita ditegur, jangan sampai kita nggak tahu dan kita tanpa kita sadar, kita cuma dijebak di pelataran, itu ngeri nggak saudara? Yang ujungnya kita nggak pernah masuk ke surga. Tapi kita merasa kita sudah semuanya. Saudara terkasih, jujur ya, beberapa hari boyok rasanya mau sempal saudara. Dan anak saya kemarin ngomong gini, Mami seperti ini loh. Belum tentu orang bisa menghargai apa yang Mami lakukan. Saya cuma diam dan yang terpenting buat saya lakukan apa yang Tuhan mau. Jadi nanti kalau saudara dibagikan, ini saya lihat banyak yang gak datang ya. Kalau tidak datang, tanpa alasan yang kuat, maaf saya gak bisa kasih. Itulah cara kita menghargai Tuhan. Ya memang di nafir ini gini loh. Duh, Masya Allah gitu. Cik ribet deh. Cik angel deh. Apa sih? Ya memang gak ada apa-apanya. Gak ada yang dihebatkan di sini. Cuma satu yang hebat. Hadirat Tuhan. Pakai tadi saya bilang saya itu gak cari jemaat yang banyak. Saya cuma cari orang-orang yang mau dimuridkan dan mencintai Tuhan. Yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Supaya apa? Memastikan hidupmu tambah bagus. Bukan tambah buruk. Dan itu sebuah tanggung jawab. Bayangin saudara, membasuh sekian banyak orang. Itu kalau nggak pakai hati, nggak bisa. Kalau cuma dilakukan sekedar rutinitas kewajiban. Percayalah saudara, mungkin 20 orang sudah kiu rasanya saudara. Tapi karena itu Tuhan mampukan. Dan pulang dari sini mungkin kemarin jam 5 atau jam berapa saudara. Saya tidak tidur loh. Saya melanjutkan dengan Tuhan. Saya ngadep ke Tuhan lagi. Gimana Tuhan tadi? Kalau ada yang salah, ada yang tidak berkenan dan bla bla bla. Gini loh, kita ini ya kalau habis mengerjakan sesuatu, jangan sudah selesai terus ngibrit. Harus ada report, harus ada kejelasan. Ini tadi bagaimana? Itu sebuah tanggung jawab namanya. Saya bisa aja udah selesai. Dan saya nggak perlu tanya Tuhan. Itu sombong namanya. Sok GR. Tapi kalau orang bisa menempatkan diri sebagai seorang hamba, dia akan datang ke Tuhan lagi. Tuhan gimana? Kenapa? Saya ikut teladan Yesus. Perhatikan di Alkitab. Setiap kali Yesus lakukan apapun. Di tengah lakukan banyak mujizat atau apapun. Ujung-ujungnya dia keluar dari keramaian dan datang di gunung menyendiri. Untuk menghadap Tuhan. Menghadap Bapaknya. Dia menyerahkan semuanya yang telah dikerjakan. Dan mengevaluasinya. Apakah Bapa berkenan? Banyak orang itu kalau sudah pelayanan merasa GR. Merasa pasti sudah hebat. No. Nah saudara, dan 2 hari kemarin saudara saya itu berapa hari ini bukan dihantui ya. Kayak ada sebuah rema yang sangat kuat yang keadaan ini gak akan lebih baik. Keadaan gak akan lebih baik. Jadi gini, ibaratnya bangsa ini lagi terancam. Terus apa yang harus saya lakukan Tuhan? Dan ini memburu Tuhan beberapa hari ini. Dan ujungnya kemarin pagi-pagi buta. Roh Kudus bilang gini, nah itu loh saudara, Roh Kudus itu sahabat kita. Dia bilang gini, jadilah seperti Esther. Saya menangkap. Esther itu apa sih? Mengenakan gaunnya dan dia datang menghadap raja merendahkan diri, mencari tongkat perkenanan. Dan saya menangkap. Thank you Roh Kudus.
Dan di situ saya putuskan ada worship night jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Selama 3 hari. Dan di situ kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti Esther merendahkan diri mencari perkenanan raja. Dan saudara yang tergerak bisa nanti datang. Gak usah khawatir, nanti ada break jam 12 sampai jam 1. Jam 1 kita mulai sampai jam 4. Yang kerja boleh datang sampai mungkin jam 12. Yang mau nonstop silahkan, puji Tuhan. Yang penting melakukannya dengan pengertian dan iman. Karena toh nanti ujungnya nafir itu lebih banyak di worship. Mari penyembahan ini harus menjadi dampak, meradiasi Indonesia. Amin. Ujungnya kembali lagi ke mezbah. Saudara terkasih, mezbah itu juga sebuah batu peringatan. Di mana ketika Abraham kemanapun dia hijrah, kemanapun dia berjumpa Tuhan, selalu dia buat tanda yaitu mezbah. Dimanapun Abraham ketika dia mengalami sesuatu, selalu dia membangun mezbah, Saudara terkasih, artinya dalam hidup ini dimanapun kau ada, apapun yang sedang kau kerjakan, dimanapun Tuhan lempar hidupmu, jangan engkau tidak membangun mezbah keintiman. Jangan cuma sibuk di pelayanan, sibuk di ibadah, sibuk di organisasi, sibuk di keramaian. Tapi kau enggak pernah membangun keintimanmu dengan Tuhan. Itu salah besar. Dan intinya atau pengertian mezbah adalah kehidupan yang selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Memastikan bahwa hidupmu selalu ada dalam hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan harus memenuhi hati kita. Dan kita adalah mezbah itu sendiri. Hidup kita adalah mezbah yang setiap hari harus dibawa di altar Tuhan. Dan saudara terkasih, di dalam mezbah itu ada banyak keajaiban. Orang yang kerja keras tanpa membangun mezbah, dia hanya tunggu tanggal waktunya. Semua apa yang dibangun dengan susah payah, ujungnya bocor, habis. Ditikam oleh belalang pelahap, sakit penyakit, kebangkrutan, ya, kehancuran keluarga, banyak hal. Tapi ketika kau ada mezbah di dalam keluargamu, apapun yang kau kerjakan, menjadi surga menyentuh bumi. Menjadi surga memenuhi keluargamu. Dan anak-anakmu akan punya hati yang takut akan Tuhan. Jadi orang tua di sini ya, kalau hatimu tidak pernah punya hubungan dengan Tuhan, mulutmu malas menyembah, sesungguhnya engkau itu budak kegelapan. Budak dari segala kutuk kejahatan. Karena apa? Orang yang dikuasai dengan kegelapan dan kutuk gak akan pernah bisa menyembah di rumahnya sendiri. Dia hanya bisa menyembah kalau di rimbunan banyak orang. Tapi kalau udah masuk ke rumah sendiri, akan susah menyembah. Dan orang yang seperti ini sebetulnya sangat kasihan sekali. Karena apa? Penyakitnya malas, gengsi, sok pinter. Orang yang tidak punya rendah hati. Orang yang tidak punya rendah hati itu tidak mungkin cari Tuhan. Percayalah. Di Mazmur 84 ayat 2b. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu. Di dalam hadirat Tuhan. Kita harus mengalami kesukaan yang gak pernah bisa ditukar dengan apapun. Jadi kalau orang-orang yang suka heboh, suka pelayanan, tapi gak pernah punya waktu secara spesifik dengan Tuhan, gak punya waktu keintiman dengan Tuhan, bahkan sampai dia merasa, Tuhan disukailah tempat pelataran-Mu.
sesungguhnya engkau belum mengenal dan tidak dikenal Tuhan. Sebab itu saudara kasih, mari biasakan hatimu itu membangun mezbah. Bahkan bila perlu saudara, mezbah itu bukan cuma satu kali dikerjakan. Tapi setiap kali dalam momen-momen hidupmu, dalam momen-momen apapun yang kau lewati, bangun mezbah di situ. Contohnya gimana, Bu? Contohnya, mungkin engkau seorang ibu yang masak, bangun mezbah. Sambil masak, engkau nyembah Tuhan, itu mezbah. Engkau seorang pekerja, sambil kerja di kantor, hatimu nyembah Tuhan, itu mezbah. Di perjalanan, sambil kau berjalan menuju kemanapun, hatimu nyembah, hatimu terus bergaul, itu mezbah. Bayangin kalau setiap kali kau bangun mezbah, surga bukan hanya menyentuh bumi, surga menaungi hidupmu dan keluargamu. Dan susah payah tidak akan menambahi. Mari saudara, bangun mezbah di hidupmu. Kau harus punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan. Kalau kau tidak punya waktu khusus secara intim dengan Tuhan, engkau bagaikan rumah yang tidak punya pondasi yang kuat, sehingga gampang dirobohkan. Keluarga-keluarga gampang dirobohkan. Kalau dipikir ya saudara, kalau dipikir. Yang Tuhan minta tuh simpel banget. Nyembah, nyanyi. Bayangin saudara ya, kalau saudara adalah yang orang yang rajin nyembah Tuhan. Nyembah dalam kebodohanmu, bahkan dalam kemiskinan, kemelaratanmu. Saya percaya 1000% semua akan dipatahkan. Menjadi berkat yang luar biasa. Gak ada orang miskin ketika dia rajin nyembah Tuhan. Gak ada orang yang melarat ketika dia rajin membangun mezbahnya dengan Tuhan. Bahkan gak ada anak yang mursal ketika orang tuanya rajin menyembah Tuhan. Simpel gak saudara? Simpel. Tapi kenapa malas? Sadar, ada something spirit yang menguasai jiwa dan rohmu. Yang membuat engkau selalu menunda. Bahkan engkau merasa berat. Baru lihat orang doa sudah berat. Ada something spirit. Kalau engkau tidak membereskan sampai ke akarnya, selamanya hidupmu akan jadi budak. Daud mengatakan, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Dengan segenap jiwa dan kekuatannya katakan, aku memujimu, aku menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bahkan dia katakan dari hati yang paling dalam, jangan ambil roh-Mu daripadaku, jangan pernah Engkau melepaskanku, karena cinta-Mu yang hidupkanku, hembuskan nafas-Mu di dalamku. Jangan ambil roh-Mu daripadaku, jangan pernah Engkau melepaskanku. Biarlah ku hidup
karena getaran gelombang hatimu yang membara dengan hidupnya. Dan Tuhan itu gak tahan. Dan dia akan katakan, mau apa kau daripadaku nak? Mau apa kau daripadaku? Saudara, bukankah ketika kita dekat intim dengan Tuhan, keindahan itu tidak ada yang bisa menyamai. Harta dunia, jabatan, istana apapun nggak akan bisa menggantikan sebuah kenikmatan ada di dalam hadiratnya. Sebab itu mengapa Paulus sampai berani mati dirajam. Petrus sampai berani mati di penggorengan. Karena dia menikmati Tuhan di atas segalanya. Jadi kalau orang masih takut-takut mati, masih terlalu jauh. Apalagi orang-orang yang masih pelit, pelit, kau masih terlalu dekat dengan neraka. Tidak menjamin kau pelayanan, tidak menjamin kau ke gereja. Karena apa? Tuan di hatimu masih mamon. Orang yang sombong, yang congkak, merasa hebat. Bahkan setiap kali mentertawakan teguran Tuhan. Engkau adalah dewa-dewa Beelzebul. Sebab itu saudara terkasih, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Jangan pernah jadi orang yang biasa-biasa. Di revival Covenant ini bicara sebuah kebangkitan. Kebangkitan new season. Kebangkitan sesuatu yang baru. Yang belum bahkan tidak pernah terjadi. Buat hatimu, geloramu bangkit. Bahkan jauh lebih bangkit dari sebelumnya. Saudara, berapa banyak orang selalu menghindari tempat doa, ruang doa, menghindari bahkan Alkitab dia buang jauh-jauh sampai berdebu, berlapis-lapis. Sesungguhnya engkau sedang membuang hadirat Tuhan. Cari Alkitabmu. Buat saya, ini harus ada di tempat tidur saya. Bila perlu dalam dekapan saya. Jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan pernah engkau tidak berfirman. Karena firman-Mu kehidupanku. Dan selalu jadi kekuatanku. Jangan ambil rohmu daripadamu. Jangan pernah engkau tidak berfirman. Karena firman-Mu gelora hatiku. Dan selalu jadi kenikmatanku. Dan selalu jadi kenikmatanku. Dan selalu jadi kehidupanku. Selamanya. Saya berharap nanti hari Senin di worship night, saya bilang sama Tuhan, izinkan kami masuk
di kedalaman yang paling dalam. Sampai kami lupa bahwa kami sedang bersama orang-orang di sini. Sampai kami nggak sadar. Dan hati kami hanya menikmati Engkau. Saudara pernah nggak nyembah? Sampai kau nggak sadar. Engkau sudah ada di dunia yang lain. Bahkan Tuhan bawa rohmu itu di hatinya. Dan kau cuma menikmati dan menikmati. Dan kau katakan Tuhan, 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 Tuhan. Biar aku di sini saja. Biar aku di sini Tuhan. Jangan pernah keluarkan aku di hatimu. Kalau kau sudah merasakan gimana ada di kedalaman hatinya. Itu sesuatu kenikmatan yang enggak pernah bisa diungkapkan dengan kata-kata. Keharumannya, kenikmatannya, kelegaannya ada di kedalaman yang tak terbatas. Sentuhan-sentuhan lembut, bahkan lebih lembut dari sutra, akan membuat matamu melihat getar jantung yang kau rasakan di hatimu. Sebab itu saudara, bersyukurlah kalau kau jadi anak Tuhan. Harta itu bukan kenikmatan segala-galanya. Kalau orang yang sudah mengalami kenikmatan ada di kedalamannya Tuhan. Dia rela mati kapanpun. Buat dia kesempatan. Karena apa? Setelah ini aku tahu aku ada di dalam kedalaman itu. Jangankan harta dunia, nyawamu pun sewaktu-waktu. Aku tidak pernah memusingkan itu Tuhan. Dan itulah realita saudara. Ini bukan teori. Dan saya berharap, mari kita sepakat untuk besok Senin. Tuhan bawa aku masuk di kedalaman itu. Undang aku Tuhan masuk di kedalaman. Percayalah, kalau kau sudah di kedalaman itu, engkau gak akan murtad saudara. Serius. Apapun itu, engkau jadi orang yang berani menantang. Karena kau tahu, lapisan hidupmu bukan engkau lagi, tapi roh Tuhan. Sebab itu saudara terkasih, itu sebabnya kenapa saya menginginkan rumah Tuhan datang untuk Nafiri. Mari saudara inginkan. Tuhan, kami butuh rumah Tuhan. Di mana kami bisa bebas menyembah-Mu. Dan tempat itu akan menjadi tempat yang benar-benar disakralkan untuk hadirat Tuhan. Tidak dicampur baur dengan yang lain. Dikhususkan. Bahkan saya nggak tahu berapa puluh kali, berapa ratus kali ngomong sama orang-orang Nafiri. Bahkan jangankan masuk di dalam rumah, tempat ibadah. Baru di pagar mereka masuk, baru di gerbang mereka masuk. Mereka sudah mengalami hadirat Tuhan. Karena apa? Saya mengimajinasikan ada pujian di Mazmur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian. Itu saudara, itu yang saya imajinasikan berpuluh tahun. Dan saya katakan Tuhan itu harus menjadi ya dan amin. Sambil orang masuk ke gerbang itu, dia katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya. Kenapa? Karena siapapun yang masuk, mau pelacur, mau penjudi, mau orang pendosa pun dijamah Tuhan. Apakah saudara tidak menginginkan rumah itu? Makanya saya dapat hikmah daripada Tuhan. Itu akan dinamakan rumah keintiman dengan Tuhan. Bukan gereja, tapi rumah keintiman.
Karena siapapun masuk akan mengalami Tuhan. Asal orang itu bertobat. Tapi kalau orang itu tidak bertobat, saya bahkan sama Tuhan, buat mereka keluar dari gerbang ini Tuhan. Supaya ada perbedaan. Saudara, apakah ini sesuatu yang gak mungkin? Sangat mungkin bagi Tuhan. Kalau kita yakin dan percaya. Kalau kita sungguh-sungguh merindukan itu. Segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan berkata, yes. Saudara terkasih, mari. Kebaskan semua kepalsuan, kejahatan apapun. Sudahlah ya, jangan pakai kain abu-abu. Dalam tanda kutip. Hidup itu jangan gak jelas. Mau bertobat, enggak. Kalau kamu masih mencintai dunia, silakan cintai dunia sampai kau muntah. Tapi kalau kau mau mencintai Tuhan, ayo. Saudara, saya juga orang yang masih perlu banyak bertobat. Banyak dipenggal. Tapi saya katakan, ayo kita sama-sama. Hidup dalam pertobatan. Mari saudara terkasih, kembali lagi di momen yang kemarin tanggal 31. Bahkan dapat ada anugerah di hari Selasanya. Itu benar-benar saya gak pernah dalam sejarah Nafiri momen itu bisa 2 kali terjadi. Kenapa? Belas kasih Tuhan. Jadi orang-orang yang gak bisa datang 31 tiba-tiba datang di hari Selasa. Dapat anugerah. Sekalipun mungkin gak dapat pinnya. Tapi setidaknya dapat remah-remah dari Tuhan. Remah-remah Tuhan itu benih yang luar biasa. Apalagi kalau kau dapat benihnya yang utama. Setiap kali kau lihat pin itu, menangislah di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, koreksi aku lebih lagi. Didik aku lebih lagi. Jadikan aku hati yang selalu ada di hatimu Tuhan. Dan jangan pernah pisahkan aku. Ketika kau lihat bunga-bunga itu. Engkau harus punya imajinasi bahwa engkaulah bunga yang selalu menghiasi taman-taman Tuhan. Apapun warnanya itu katakan Tuhan. Jadikan aku pembawa mujizat atas setiap bunga yang kau percayakan dalam hidupku. Mari kekasih Tuhan. Saya berharap semua bisa mengerti isi hati Tuhan siang hari ini. Dan punya kerinduan untuk masuk ke kedalaman yang Tuhan mau. Karena hanya di dalam kedalaman itu engkau akan aman. Badai itu adanya di permukaan air. Tapi kalau sudah kau ada di kedalaman, engkau akan aman. Saudara pilih 2. Engkau mau masuk di dalam kedalaman atau engkau mau terbang tinggi bersama Tuhan. Ada satu lagu, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayapmu, menembus awan kelabu. Di dalam kelabu bisa apa? Pandang kemuliaan.
dalam sayap anugerahnya. Walaupun dunia kelabu, justru ketika kau menembus lebih dalam lagi dengan Tuhan, engkau justru memandang kemuliaannya. Ketika hatimu apa? Melekat dengan hatinya. Mari saudara, nanti di hari Senin akan ada banyak penyembahan-penyembahan yang belum pernah kau alami. Tapi kalau keadaan atau kondisimu tidak memungkinkan, asal jujur di hati, saudara bisa ikuti online saja. Ya, karena jangan memaksakan kehendak. Kalau kau paksakan dirimu nanti suamimu marah, nggak jadi berkat. Makanya sebelumnya harus berdoa. Yang tertawa-tertawa mengertilah. Setiap kehidupan rohanimu jangan jadi batu sandungan. Amin. Saya minta sama Gio, Teresa. Sini. Ini kebiasaan saya. Kalau habis gampar, peluk mereka. Supaya tidak sakit hati. Supaya sadar bahwa Tuhan mencintai dia. Dan saya ini adalah korban untuk menghajar-hajar. Makanya orang lihat saya seperti monster dalam tanda kutip. Bila perlu Linawati juga setelah ini. Eliawati, kok Linawati. Ya, oke, God bless ya. Supaya iblis tidak mengambil peluang untuk membuat mereka luka. Dan menipu mereka berkata, Tuhan itu jahat. Bapak Ibu juga di rumah, kalau kau lagi marah dengan anak-anak, setelah marah, diam, tenangkan hatimu. Cari waktu yang tepat, datangi mereka, peluk mereka. Berikan mereka pengertian. Kenapa papa harus seperti ini? Kenapa mama harus seperti ini? Hanya satu alasannya. Karena cinta. Amin. Mari saudara siapkan hati.